Oke, kita mau belajar ngelanjutin yang loop ya. Loop yang kemarin kan kita sudah masuk ke yang while loop. Sekarang kita mau coba masuk yang for loop. M2, P4. Benar nggak? Yes, betul. Nah, seperti biasa sebelum melanjutkan, Mister mau absen dulu ya. Ini berapa nih? Ada 4 orang masih ya. Oke, Farel udah masuk. Halo Farel. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, halo, Farel. Aman? Suara Mister kedengaran di sana, Farel? Kedengeran. Oke, sip. Mantap. Ya, masih ada 5 orang, kurang 4 lagi ya? Apa kurang berapa lagi? Oh, kurang 3 lagi. Kurang 2 lagi. Nah, sembari nunggu teman-temannya yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai loop yang minggu lalu? Jadi hari ini loopnya mau dilanjutin. Ya. Berarti ini loop yang kayak di Visual Studio Code ya? Yes, betul. Sebenarnya sama aja nanti mau kodenya di Visual Studio Code. Bentar. Suara Mister putus-putus nggak? Soalnya ini jaringan Mister bermasalah nih. Kedengaran, Mister? Bentar. Jaringan Mister bermasalah nih. Wait. Halo, tes suara Mister apakah putus-putus nggak? Enggak, Mister. Oh, Kak, udah lumayan bagus nih. Kayaknya berat nih punya Mister. Ada videonya. Oke, tadi apa tadi pertanyaannya? Ya, oke. Terkait dengan di Visual Studio Code. Mau code-nya di Visual Studio Code atau mau di editor online yang kayak kita pakai ini platform online-nya Algorithmic atau Algonova itu sama aja nanti for loop-nya. Jadi kalau teman-teman nanti mau simulasi, ada yang udah install Visual Studio Code? Saya. Azril. Oke, nah itu bisa dicoba tuh Azril. Apa yang kita udah praktekkan di sini, mulai dari materi pertama sampai materi sekarang itu bisa dicoba di Visual Studio Code sama code-nya. Cuman saya udah nyoba semua. Oh, udah coba semua. Oh, mantap. Berarti udah setup Python sendiri dong? Sudah. Wah. Mantap nih. Siap buat next levelnya nih berarti nih. PS2-nya nanti kita akan pakai Visual Studio Code saja. Mantap. Nah, bagi teman-teman yang lain kalau mau explore silakan ya, nggak apa-apa. Cuman kalau pakai Visual Studio Code yang reguler, yang bukan punyanya AlgoPython ya, Algonova, itu dia setupnya sendiri-sendiri. Visual Studio Code sendiri install, nanti Python-nya sendiri install. Terus kalau misalnya mau pakai ekstensi Black Formatter buat Python, install juga nggak apa-apa. Install sendiri-sendiri, jadi manual instalasi. Itu banyak kok petunjuknya di YouTube, di online source juga banyak. Nggak apa-apa, coba aja. Nanti kalau misalnya ada kendala juga nggak apa-apa, tanyain aja ke Mister. Oh, udah ada bergabung lagi nih. Faiz. Arkana Faiz, selamat datang. Assalamualaikum. Sama Zakaria. Selamat malam semuanya yang baru bergabung. Suara Mister terdengar jelas? Udah pas berarti nih. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oh, mantap. Oke, udah masuk semua ya. Yang baru bergabung suara Mister terdengar jelas nggak? Ya kok 8? Sebentar. Ada 8 orang ternyata. Oh, 10 ternyata. Kurang 2 lagi. Sebentar, Mister coba cek dulu. Siapa aja yang belum? Oh iya, Adlan tadi izin. Satu lagi. 1, 2, 3, 4. Azam udah masuk Azam? Oke, baru masuk. Udah Mister. Oke. Untuk Putri, suara Mister kedengaran jelas nggak Putri? Oke. Wait. Putri suaranya putus-putus. Unstable connection nih. Bentar, kita tunggu sebentar dulu. Oke, tadi sampai mana ya tadi Mister cerita ya? Oh, terkait dengan Visual Studio Code tadi ya. Nah, yang baru bergabung ya, tadi kebetulan ada yang bertanya dengan Visual Studio Code nanti code-nya sama apa enggak? Sama ya. Jadi kalau teman-teman sekarang mau nyoba Visual Studio Code diinstal sendiri, silakan nggak apa-apa. Mister, izin bertanya, Mister. Boleh. Silakan aja, Dil. Itu yang nomor 1 apa, Mister? Saya salah semua itu. Nomor 1 itu yang mana nih? Yang baru. Coba di share screen. Mister belum buka soalnya ntar agak loading jadinya. Share screen, kita coba lihat soal nomor 1 itu yang mana.
Berarti yang modul 4, modul berapa sih ya? Modul 2 pelajaran keempat ya? Modul Modul 4. 2 pelajaran keempat nomor 7. Ya. Iya, ya. Nomor yang pertama aja, yang benar, yang tidak sah. Nih, Coba. Lah. salah semua Mister tadi udah Oh, salah. coba. Kami Yang akan coba kok yang code-nya for I range 10 print I. Oh, for yang mana yo? salah. For symbol in login. For symbol in login. Kami akan mengirim ke departemen. Pilih program yang tidak memiliki error. For symbol in login, coba. Itu. Ini kayaknya salah soal deh ini. Sama Mister. Ini kayaknya maksudnya nyari yang error kali. Coba bentar, coba cari yang error ya. Friend. Pilih. Waduh. Kayaknya itu nyari yang error Mister. Bentar, kita coba dulu. Oh, yang error juga nggak bisa. Wait. Apa bedanya? Oh, iya. Ya benar nyari yang nggak error ya ini. Nomor 1 tahu udah jawabannya yang mana? Alasannya juga tahu. Masing-masing lah. Ini share screen misteri hitam ya? Aman. Kok di video Mister hitam ya? Modul 2 pelajaran 4 loop dilanjutkan. Oh, kelihatan ya? Kok di punya Mister hitam ya? Kok gelap? Sebentar. Ya nomor 1 ini ya yang simbol tadi. Yang benar kata tadi siapa? Evan ya? Yang simbol. Yang lainnya salah. Cek di bagian ininya ya. Cek di bagian penulisannya. Oke, kalau gitu kita coba masuk ke bagian materinya aja ya. Langsung ya. Karena belum ada yang bertanya, kita akan coba lanjutkan dulu. Konsepnya mirip seperti loop sebelumnya, cuman batasannya sekarang kalau loop yang sekarang kan kita pakai nanti for loop namanya. Itu harus ada clear sampai berapa kali aku ngulang. Gitu. Kalau di sistemnya nanti ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau yang kemarin while-nya itu while kondisi kan. Nah, kondisinya itu sampai kapan dia bernilai false. Jadi dia hanya ngelihat kondisinya. Kalau dia false, dia nggak akan ngulang. Tapi kalau dia true, dia akan ngulang terus. Nah, kalau yang sekarang konsepnya sama, dia akan ngulang, tapi ada batasannya. Langsung kita setup. Kamu ngulang 10 kali. Udah, 10 kali lah harus dia ulang. Nggak bisa dia sebelum 10 kali berhenti. Kecuali diinterupsi. Nah, untuk interupsinya nanti dulu. Yang penting kita tahu dulu konsepnya. Kalau for sama while bedanya apa? Karena kalau kita udah ngomong sama-sama interupsi, mau while atau mau yang for itu juga bisa keluar di suatu hal yang dia di luar kondisi kita. Ya, jadi kita nggak usah ngomong dulu yang interupsi, tapi kita ngomong defaultnya dulu, dasarnya dulu, basicnya. Nah, sekarang Mister coba masuk dulu ke slideshow-nya. Ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat for-nya itu dengan for loop, di mana nanti kita bisa gunakan dengan berbagai macam kombinasi code. Misalnya, dengan kita melihat masing-masing karakter ini, ada yang string yang nggak sesuai nggak, yang termasuk simbol-simbol terlarang, misal ya. Jadi kita cek satu persatu dengan menggunakan for, itu bisa. Atau mengulang dengan kondisi yang sudah kita tentukan. Misalnya i-nya berapa, 10 kali kah, 9 kali kah, dan seterusnya. Itu akan kita bisa pakai juga dengan for loop. Jadi for loop itu tidak serta-merta cuma mengulang indeks atau mengulang perulangan biasa, sebatas i tertentu, tapi dia juga bisa mengulang nilai-nilai atau value yang ada di contohnya string tadi. String kan prinsipnya dia menggunakan indeks ya. Ketika kita mau mengakses string kedua misalnya, maka kita indeksnya yang ke 1. Selalu berkurang 1 ya, karena mulai indeksnya itu 0. Nah, berhubung tadi nggak ada yang bertanya, nah ini ada konfirmasi untuk kualifikasi nih ternyata. Kalau untuk penggunaan while, tadi kan Mister menggunakan kondisi ya.
Nah, sebutkan satu contoh kondisi yang nanti akan menyebabkan dia true or false. Kondisinya itu Mister kasih clue, dia berupa ekspresi. Buat satu contoh ekspresi untuk dibuat sebagai kondisi di while. Silakan, siapa yang mau volunteer? Menjawab. Apa? Buat kondisi yang digunakan oleh while ketika dia akan melakukan perulangan di dalam tubuhnya. Contohnya gimana? Bebas kondisinya. Terserah teman-teman. Kondisi itu adalah ekspresi ya, ekspresi yang kita buat. Masih ingat kan nggak ekspresi? Contohnya 3, 2, 1. Oke, Mister sebut ya. Mister menyebut siapa ya? Putri. Tolong buat kondisi ekspresi logis. Gimana contohnya? Putri, silakan. Logis. Apa tuh? Gak apa-apa, disebutin aja. Yang terbersit di benak Putri apa? Biar Mister tahu. Gak apa-apa. Mister akan coba terjemahkan. Gak perlu dalam bentuk code. Pakai bahasa manusia aja gak apa-apa. Gak usah pakai bahasa code. Buatkan Mister ekspresi logis. Gimana? Gimana? Apa aja, nggak apa-apa, disebutin aja. Nggak apa-apa, disebutin aja. Kita kan bareng-bareng belajar. Dicoba. Gimana? Kayak apa? Nggak apa-apa, disebutin aja. Tenang aja, aman. Disebutin aja. Kayak apa? Yang terbersit di benak Putri apa? Kayak, dilanjutin tuh. Tik. Aman. Kayak apa? Ekspresi logis. Mister kasih clue lagi deh. Nanti ini akan menghasilkan tipe data logis juga. Tipe data logis itu true or false. Nah, udah Mister kasih clue lagi ya. Nah, sekarang coba buat ekspresi logis yang nanti akan menghasilkan true or false. Kayak titik. Apa? Aduh, ngelag. Aman, nggak nge-lag. Enggak. Apa tuh? Jadi apa coba? Gak apa-apa, sebutin aja. No problem. Sebelum Mister tanya mengenai loop, harus teman-teman clear dulu nih ekspresi logis. Karena ini ekspresi yang kita pakai sebelum-sebelumnya pada saat conditional statement. Nah, Mister kasih clue yang kedua lagi. Conditional statement itu yang if else itu. Apa yuk, coba buat satu ekspresi logis saja. Satu. Terus? Ekspresi logisnya gimana? Satu. Malu-malu nih si Putri ini. Oke, kita coba ini. Kita coba teman-temannya yang lain. Bisa bantu Putri? Ya. Gimana? Siapa yo yang mau volunteer? Bantu Putri nih. Kayak titik. Udah. Hah? Oke, Mister coba. Phone a friend ke Azril. Coba Azril. Buat ekspresi logis. Apa, Mister? Buat ekspresi logis yang akan menghasilkan true or false. Bebas ekspresinya apapun. Lebih kecil dari 2. Betul. Hasilnya apa itu? True or false? True. Jadi gimana? Clear, Putri? Iya. Clear ya? Jadi maksudnya ekspresi logis itu adalah suatu kondisi yang nanti akan menghasilkan nilainya itu apakah benar atau enggak nih ketika aku nyebut gitu. Contohnya gini deh.
Mister seorang laki-laki. Bener apa enggak? Benar. Benar dong, masa nggak benar, ngeri juga kalau nggak benar. Nah, itu contohnya ekspresi logis, sesimpel itu. Di kehidupan sehari-hari, Putri dan teman-teman pasti udah mengetahui ekspresi logis. Jadi, gampangnya itu ketika kita melihat sesuatu, kok dia benar atau salah, itu adalah suatu ekspresi. Contohnya, kalau kita mau berangkat sekolah, kita pakai seragam, benar apa salah? Benar. Benar, sama seperti program. Nah, cuma nanti pada saat kita ngomong sama program, nggak sesimpel itu. Kita pakai yang bahasa code. Contohnya tadi misalnya disampaikan oleh Evan, menggunakan operator komparasi yang membandingkan. Contohnya kayak tadi ya, 1 lebih kecil daripada 2. Benar kan hasilnya? Nah, itu adalah true or false yang tadi Mister sampaikan, ekspresi logis. Ekspresi logis itu akan selalu dipakai, nggak cuman loop. Conditional statement juga pakai. Atau nanti kondisi-kondisi yang lain juga pakai. Apapun yang berhubungan dengan kondisi, itu biasanya dengan menggunakan ekspresi logis. Oke, clear ya? Sekarang coba Putri buat satu lagi yang mengandung ekspresi logis. Apa ya? Pak, Ya, apa ya? aku Aku. Nggak aku apa-apa. ada Putri. Ya, ya itu juga masuk. Karena kan memang Putri bela. Bukannya ini Evan kan yang ngomong. Ya kan? Berarti nilainya true. Yes, itu adalah salah satu juga. Nah, jadi sesimpel itu ya Putri. Jadi yang kayak gitu itu nanti akan kita coba implementasikan ke dalam code. Cuman itu tadi kan kondisi kondisi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita coba lihat nanti beberapa hal yang akan mengontrol program. Jadi kita fokusnya bukan lebih ke arah kondisi kehidupan kita, tapi lebih ke arah controlling programnya. Tujuannya itu. Nah, nanti kita akan coba belajar lagi, lebih dalam lagi ya. Nah, sekarang selanjutnya, karena kita udah ngomong ekspresi logis, dan kemarin kita udah juga belajar loop. Nah, loop kan udah clear ya, loop itu adalah perulangan yang tadi Mister sampaikan. Ini yang contoh kemarin kita pelajari. While sama dengan digabung dengan menggunakan ekspresi logis. Kalau dia benar, maka dia akan melanjutkan untuk melaksanakan program di bawahnya. Kalau salah, artinya false ya. Kayak tadi misalnya, Putri sama dengan Evan. Ya enggak dong, beda kan itu. Salah berarti. Nah, ketika dia salah, dia nggak akan melanjutkan laksanakan tindakan 1-3. Dia akan lompat ke 4. Dia melaksanakan tindakan keempat. Jadi, sekali lagi, ekspresi logis itu akan menentukan apakah code di bawahnya dikerjakan atau enggak. Sekarang kalau counter, coba Evan, jelaskan counter itu apa, Evan? Tidak tahu. Luar biasa, lempeng sekali. Yuk, kita coba lagi. Selain kita ambil satu lagi ini sampel Azam. Counter. Apa itu counter? Halo, Azam, suara Mister masuk? Suara Mister sepertinya ada masalah di Azam. Halo, Azam? Bentar, Mister. Oh, oke. Udah muncul suara Azam. Tabnya kebagi-bagi, Mister. Apa, Mister? Oke, Mister ulang. Apa yang dimaksud dengan counter? Variabel counter ini maksudnya ya. Counter yang kita pakai di sebelum-sebelumnya. Kan bisa pakai apapun ya nama variabelnya sebelumnya. Itu digunakan untuk apa? Nggak tahu, Mister. Ya. Oke, satu lagi. Azril. Nah, tadi Azril kan belum sempat jawab ya. Azril, coba. Counter apa? Loop, Counter. Mister? Buat ngeloop, Mister. Iya, betul. Counter itu buat batas loopnya. Jadi pada saat kita menggunakan while yang kemarin kan, kita kan menggunakan suatu kondisi. Contohnya kayak tadi, 1 lebih kecil daripada 2. Misalkan kalau 1 itu adalah suatu variabel, i misalnya, maka i itu nggak akan bisa menghentikan while ketika kita nggak buat counternya. Counter itu biasanya bisa di-increment, bisa di-decrement, dan sebagainya. Jadi bentuknya seperti ini, counter itu. Ada variabel counter sebelum while-nya, sebelum masuk ke while-nya, kemudian setiap dia berhasil melakukan suatu komen, maka sebelum dia looping lagi, dia menambahkan counternya. Tujuannya apa? Supaya ekspresi logisnya itu nggak lagi bernilai benar. Artinya apa kalau nggak lagi bernilai benar? Berarti komen di bawahnya akan berhenti untuk berulang. Loop-nya berhenti.
Nah, itulah fungsi dari counter. Selain itu juga bisa digunakan untuk menghitung berapa kali perulangan terjadi. Ini contoh implementasinya. I sama dengan 0 ini adalah kondisi awalnya. Kemudian dia akan melihat kondisinya, ekspresinya, apakah I tadi yang sama dengan 0 itu tidak sama dengan 3. Kalau ini nilainya 0 berarti kan betul ya, 0 itu tidak sama dengan 3. Maka while akan melanjutkan dengan mengeksekusi code di bawahnya karena dia bernilai true kondisinya. Setiap dia berhasil mengeksekusi baris keinginan dan print, maka dia akan meningkatkan counternya sebesar 1. Jadi yang tadinya angka 0 ditambah dengan 1. Berubahlah I sama dengan 1. Dicek lagi sama while-nya. 1 tidak sama dengan 3 ya apa enggak? Benar apa enggak? Kalau benar lanjut. Sampailah dia di angka 3 misalnya. Ketika dia ada 3 tidak sama dengan 3, salah ya kan? Harusnya kan 3 sama dengan 3. Nah, disitulah while akan berhenti, ngecek bahwa oh ini ternyata udah sama dengan 3. Kalau udah sama, dia nggak akan lanjut untuk perulangan, tapi lanjut ke baris berikutnya yang paling bawah. Print sistem rekomendasi. Itu tujuan counter ya. Jadi untuk mengontrol loop. Dan yang tadi disampaikan oleh Azril. Oke, good. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan for loop-nya ya. Nah, for loop ini, bentar, di bagian ini. For loop ini dia kuncinya menggunakan operator for, komennya for, kemudian something, in. Nah, in itu artinya untuk menunjuk ke suatu titik tertentu. In-nya itu bisa range, bisa variabel string, dan sebagainya. Atau variable list, bebas kalau loop ini. Cuman kebebasannya tetap harus ada dia sekuensialnya ya. Nanti kita akan coba yang bagian range dulu, yang paling sederhana dulu. Nanti untuk yang lainnya, string, kemudian yang list, dan sebagainya, nanti kita akan coba berjalan belajar sambil melanjutkan yang ada di sini. Untuk yang pertama kita gunakan range dulu misalnya. Jadi nanti range-nya itu bisa dipakai untuk menentukan berapa kali dia harus berulang. Contohnya, Mister akan buka track-nya dulu. Oke, contoh sederhananya mana tadi? Udah masuk sini. Good. Udah ya code-nya di sini. Nah, sekarang kita buat perulangan sederhana for I in, yang tadi operatornya in ya, range misalnya 4. Kemudian kita print I-nya. Maka yang terjadi adalah dia akan mengulang sebanyak 4 kali. 4 ini nggak termasuk ya. I itu akan dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. 4-nya masuk nggak, Mister? Enggak. Jadi dia akan mengulang 4 kali karena dimulai dari 0. Nah, ini bisa dimodifikasi, dimanipulasi. Misalnya ditambah 1 atau ditambah 10. Jadi nanti akan menambah kelipatan. Jadi 10, 11, 12, 13. Dan seterusnya. Itu untuk yang range. Nah, tadi kan Mister ada menyebutkan nanti juga ada yang kita gunakan sebagai variabel atau value. Jadi bukan range. Contohnya seperti ini. For huruf in Python. Ini value ya, value. Value-nya berupa apa? String. Kita print hurufnya. String itu diakses dengan menggunakan indeks. Nah, huruf ini akan menjadi indeks masing-masing karakter yang ada di dalam tulisan Python. Sehingga kalau gini di print, maka yang atas ini ngeprint 10, 11, 12, 13, yang bawahnya PYTHON. Masing-masing huruf akan diambil. Diambil indeksnya. Diambil value-nya langsung, bukan indeksnya doang. Langsung value-nya PYTHON. Dia akan direpetisi sesuai dengan akhir length-nya si Python. Tulisan ini. Itu contoh untuk yang string dan range-nya. Nah, untuk yang list-nya nanti kita akan belajar di bagian list-nya. Nah, sampai sini dulu. Clear apa enggak? Perulangannya. Clear? Enggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, Mister mau tanya. Ini kalau Mister ganti X gini, error nggak? Ini Mister matiin dulu. Mister komen dulu. Ini Mister awalnya I jadi X. Error nggak? Error. Kenapa? Tidak Tidak tahu lagi.
Tadi coba suara Radit tadi juga bilang error kan? Apa kenapa error? Ya, error karena for X kan sini gara-gara ini for kan X, kalau print to I. Iya, betul. Jadi karena dia nggak konsisten dengan variabelnya. Oke, Evan. Evan ini malu-malu nih, bukannya nggak tahu nih. X-nya ini bikin error karena iya, ada yang mau ini disampaikan? Fasi, halo Fasi. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bergabung. Suara Mister terdengar, Fasi? Terdengar. Oke, suaranya kenapa? Aman di sana? Nggak, tadi ngetes mic nih. Oh, oke. Mister lanjut lagi sini. Jadi clear ya, untuk for i ini tadi sampai mana? Oh ya, X. X ini bikin error, kenapa? Karena dia ini I. Dia manggil variabel I. Jadi X ini adalah suatu variabel temporary ya. Ini sebenarnya variabel temporary. Boleh X, boleh kalimat kayak gini, kata. Huruf, tapi jangan angka. Nggak boleh angka kayak gini. For 1 in range nggak boleh. Nggak bisa. Dia karakter atau dalam bentuk kata misalnya. Boleh. Dan yang bikin error adalah yang ini. Karena dia manggilnya nggak ada I. Errornya nanti seperti ini munculnya. Name I is not defined. Sama kayak kalau kita nggak mendefine suatu variabel. Mirip kan? Nah, karena memang dia akan mengakses variabel I. I-nya adalah temporary. Biar nggak error gimana, Radit? Biar ini nggak error jadi apain? Halo, Radit? String. Bukan. Ini kenapa? Kalau ini kan error nih. Biar nggak error, apa yang Mr. Om harus modifikasi? Ini jadi X, Mr. Oh, ini jadi X. Oke. Nah, kayak gini. Thank you, Radit. Clear ya semuanya ya? Kalau ada yang nggak clear, silakan langsung raise hand. Aman? 3, 2, 1. Oke, aman. Sekarang kita coba lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang tidak aman, silahkan ditanyakan Mister. Nah, ini tadi yang Mister contohkan dengan menggunakan value. Value-nya apa? Pakai variabel kalau ini kan. Kalau tadi Mister langsung apa? Python, gitu kan? Dimasukkan di sini. Simbol in Python dan seterusnya. Itu bisa kita modifikasi nanti di bagian bawahnya. Contohnya kayak ini. Kita tambahkan conditional statement. Jadi nggak sesimpel yang bisa, maksudnya tadi kan contohnya Mister pakai yang simple banget gini ya, ngeprint doang. Nah, di sini nanti kita juga bisa cek pakai conditional statement atau pakai kemungkinan ada loop dalam loop, boleh, nggak ada masalah. Asal dibutuhkan ya, jangan diada-adain, nanti bikin programnya malah kacau. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Kita untuk loopnya, nah ini tadi yang Mister sampaikan, jangkauannya itu 0 sampai sebelum yang dituliskan range-nya. Kalau tadi kita itu menuliskan di sini 4 range-nya, maka dia jangkauannya akan dari 0 sampai 3. Jadi 4 minus 1. Indeksnya yang muncul. 0, 1, 2, 3 ini kan. Kelihatan ya. Nah, jadi nggak sampai 4-nya. Kalau for i in range. Tapi kalau kita gunakan value, dia akan berhenti ya sampai terakhirnya ya n. Yang Python n ini. Mister, coba matikan, kemudian kita running. Nah, sampai n, bukan terus O yang muncul doang, enggak. Jadi kalau value, dia akan merepetisi atau melooping atau mengulang sampai ke yang karakter terakhir. Oke? Itu perbedaannya. Kalau pakai range, itu angka minus 1-nya. Angka terakhirnya 4, berarti minus 1, 3 indeksnya akan terulang. Itu perbedaannya. Lanjut. Sini. Oke, ini untuk range-nya. Nah, untuk range-nya sendiri ada beberapa customisasi. Jadi di sini ada A, B range-nya. Bisa disetting. B-nya itu increment-nya atau bagaimana dan sebagainya itu bisa kita setting semuanya. Nanti kita akan coba cek. Nah, ini ada contohnya. Sekarang kita coba running dulu. Programnya yang tadi terkait dengan A, B. Misalnya kita buat di sini. Mister buat ini 4, kemudian B-nya 1, 2. X-nya plus 10-nya Mister akan hilangi biar nggak bingung. Yang terjadi adalah, sebentar. Ini 4. Kenapa nggak muncul? (2,4). Mohon maaf, kebalik. Dia itu akan mengincrement kondisinya sebanyak 2 dengan batasan akhirnya 4. Tadi nggak muncul karena Mister ini dibuatnya yang ini lebih besar daripada incrementnya lebih besar daripada batas akhirnya. Makanya dia nggak muncul.
Itu bug. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ketika dia di-increment dengan 4, maka dia udah melewati angka 2. Indeksnya berarti cuma 1. Makanya dia nggak muncul, nggak akan mengerjakan print X-nya. Tadi itu bukan karena error ya. Kalau error fatal, nggak bisa jalan. Tapi kalau tadi kan munculnya kayak gini. Tadi kan Mister menyebutkan, lah kenapa kok kosong gitu ya. Lihat, kosong. Ini bener ini, emang kosong. Karena kita incrementnya 4, sementara batas akhirnya itu cuma 1. Nah, ketika Mister balik, incrementnya lebih kecil daripada batas akhirnya, misalnya ini 10 lah, biar jelas. Kita running, maka yang terjadi huruf nilai pertamanya kan tadi 0, di increment 2 jadi langsung 2. Dimulainya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dimulainya 2. Incrementnya kan tadi pertama langsung 2. Kalau tadi kan 4 ya kan, padahal batasnya cuma 2. Makanya dia nggak ada kelihatan. Hasil akhirnya sama, tetap 9. Kenapa? Sebelum kondisi terakhirnya 10 dikurang 1, 9. Incrementnya tetap 1. Masing-masing dari kondisi awal increment ini ke increment berikutnya itu 1. Itu kalau kita gunakan custom kondisi dasar untuk yang indeks yang pertama kali dieksekusi. Kalau tadi langsung di increment 2 kan, makanya dia munculnya 2 bukan dari 0. Oke, sekarang lanjut lagi. Oke. Sekarang kita coba langsung ke bagian ini ya, course kita supaya nanti lebih clear lagi. Course-nya tadi mana? Termasuk ke nomor 1 ya. Course-nya yang ini tadi. Yang M2P4 modul 2 pelajaran keempat, bisa coba buka deh. Silakan dibuka semuanya, masuknya ke yang ini, course modul 2 pelajaran keempat nomor 7. Modul 2 pelajaran ya, a friend around, otorisasi. Diklik nanti munculnya seperti ini, kayak punya Mister. Mister pakai track karena Mister udah menjawab sebelumnya. Nah ini yang tadi kita ambil yang benar. Nomor 1 jelas, yang A ini jelas salah. Kenapa? For-nya huruf besar F-nya. Nomor 2 ini for benar, simbol ini adalah variabelnya, in operatornya ini value yang tadi Mister contohkan pakai Python. Kemudian print simbolnya. Dia akan ngeprint LOGIN, susun ke bawah. Nah, ini benar. Nah, sekarang yang ini salahnya kenapa? Karena dia for i, in-nya nggak ada. Salah. Sekarang yang ini text in programming for i in text titik 2, kemudian ininya aman ya, for i in text-nya udah benar. Bawahnya itu print text i. I-nya itu kan sebagai indeks nih maksudnya. Nah, padahal i ini akan menghasilkan huruf langsung ada di dalam variabel teksnya, yaitu P, R, O, G, R, dan seterusnya. Sehingga kalau teks indeks P itu nggak ada. Error. Indeks itu akan selalu bernilai integer, bernilai numerik. Atau integer ya pastinya, karena dia bulat, bukan 1,5. Karena ini dalam indeks untuk list, bukan yang indeks yang lain ya, indeks list. Jadi yang benar ini. For symbol in login. Ya, Mister coba cek dulu. Progresnya clear semuanya nomor 1. Udah pada masuk. Udah pada jauh-jauh semua nih. Bener ya M2P4 kan? Iya bener M2P4 kok. Oh, mantap nih. Oh, bentar. Oke, tinggal Zakaria nih. Zakaria nomor 1. Besar. Yes. Kenapa tuh, Evan? Ini yang terakhir, yang bintang terakhir yang untuk Yang course mana nih? Yang bintang terakhir yang course mana? yang terakhir. Friend request. Yang ini maksudnya? Yang ini bukan? Ya. Banyak pengguna. Oke, berarti kita menginput ada berapa input nih? 1, 2, 3, 4. Oh, no. Oke, yang pertama dulu deh. Yang pertama yang paling atas ya, yang jelas banyak penggunanya. Kemudian login umur
sama akun telah dibuat ini adalah satu siklus nih. Karena di bawahnya ada lagi kan login, umur, kemudian satunya lagi error outputnya, ya kan? Berarti ada 2 siklus perulangan. Sampai sini clear. Yang bagian Evan apa nih yang mau ditanyain? Yang nggak clearnya bagian apa? Outputnya. Outputnya udah pas bener ya nih, akun telah dibuat. Titik 2, umur dan sebagainya tulisannya. Ini apalah? Apalah? Mana punya Evan? Coba di share screen. Kalau output itu, nomor 4, siap. Wait. Zakaria masih nomor 1, gimana Zakaria, aman? Mana punya Evan? Sorry. Iya. Oke. Kok begini lagi? Padahal tadi Itu nama tuh. Tadi bisa. Kalau mau pakai kayak gini, pakai F, Evan. Di depannya tanda petik sebelum kata akun baris 12 itu kasih F. Itu namanya literal string. Kalau mau pakai kurung kurawal ya, digabungkan namanya itu, literal string. Lukman. Lah, Mana ini? Sebentar. Mister. Ini Fasi ya yang angkat tangan? Siapa ya Fasi? Kenapa tuh Fasi? oh ya. Oh, izin di kamar mandi, silakan Marel. Udah aman? Mister masih gak bisa. Mister umur berapa? Mister nomor 4. Oke, Mister umur 4. Nomor 4 dulu ya. Wait. Mister. Oh, kenapa tuh? Ini bintang yang kedua maksudnya gimana, Mister? Bintang kedua. Bu. Pada udah bintang-bintang semua nih. Bintang terpercaya. Oh, ini ada contoh code-nya. Yang pertama ini kita menyesuaikan dengan misinya ya. Misinya sederhananya kita akan membuat program seperti ini. Jadi ikutin aja ininya. Inputnya dan seterusnya kita inputin dari program yang sudah dijalankan, yang bisa dijalankan. Nah, kalau alurnya nanti bisa dituliskan, bisa dipahami dari ini. Dari tulis enkripsi passwordnya. Aturannya gini kan, mulai dari program harus 1, 2, 3 ini. Azam ya tadi ya yang tanya ya? Ya, Mister. Ya. Jadi harus mengikuti yang ini Azam. Jadi nanti ada input, masukkan password, kemudian password ini akan dikonversi atau dienkripsi. Ketentuannya apa? Yang ini, program harus membaca 1 passwordnya. 2, ubah setiap huruf dengan nomor dari alfabetnya. Tampilkan sandi dari huruf menjadi kolom. Nah, ini aturannya kayak ini. Tipsnya ada di bawah ini. Ada 26 huruf. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan sebagainya. Itu adalah urutan hurufnya. Kemudian huruf besar kecilnya harus disesuaikan. Pakai apa kalau mau kecil semua? Lower. Oke, hati-hati. Ada fungsi lowernya di bagian bawahnya, di bagian bintangnya ya. Oke, coba dikerjakan dulu. Mister akan balik ke nomor 4 lagi. Oke, nomor 4. Nomor 4. Ya. Aku Mister belum dibantu. Iya. Nanti Evan terlalu jauh. Wait, tunggu dulu sebentar. Mister masuk ke nomor 4 dulu ya. Kerjakan nomor 4, Mister akan bantu ke Evan bintang 2 lagi. Bintang terakhirnya. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 4 dulu. Di nomor 4 ini kita suruh ngapain nih? Kita masukkan keinginan, kemudian preferensinya telah diperhitungkan. Lagi, keinginan lagi, preferensi, lagi, terus dan sebagainya. Sekarang kita mau lihat urutannya gimana, berapa kali. Tulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan 3 preferensi musik. Berarti range-nya adalah 3, oke? Setelah menerima setiap preferensi, program harus mencetak ini. Outputnya preferensi telah diperhitungkan. Outputnya ini, jangan sampai typo ya outputnya. Setelah memasukkan semua preferensi, program mencetak sistem rekomendasi dibentuk. Ini juga jangan sampai typo. Oke, itu bagian terakhirnya. Setelah itu baru lalu keluar semua preferensinya. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian for-nya. Ini udah ada, sebenarnya udah ada nih, ada template-nya. Bisa langsung dipakai, kita hilangkan ininya atau kita hapus aja deh. Hapus, kita ulang. For i in range. Berarti karena dia dibilang 3 kali, maka kita isi 3. Kemudian setiap perulangan dia akan memasukkan input. Variabelnya apa ini? Ref misalnya. Input. Masukkan keinginan Anda. Titik 2. Setelah dimasukkan, maka dia akan mencetak preferensi telah diperhitungkan. Kita copy aja ya. Mister akan copy ini. Semoga ini nggak ada bug. Print. Titik 2. Telah diperhitungkan. Terus sampai 3 kali. Setelah itu keluar
Habis itu ngeprint sistem rekomendasi dibentuk. Ini copy. Kan keluar dari for i berarti dia akan melaksanakan perintah selanjutnya ya, logikanya print. Nah, sekarang kita coba running. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Oke, sudah clear. Jadi ini setiap selesai loop dia satu siklusnya adalah input dan print, input dan print sampai 3 kali. Bagian terakhir setelah yang ketiga ini input dan print, dia akan mengeprint bagian terakhir sistem rekomendasi dibentuk. Segitu. Bagian yang nomor 4. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya nomor 4. Oke, sekarang Mister mau coba cek lagi yang punya Evan tadi. Evan mana Evan? Evan share screen? Oh, udah. Evan udah ngerjain yang selanjutnya. Oke. Lanjutin dulu deh Evan. Aku skip. Oke, nanti kita akan bahas bareng ya yang di nomor bintang terakhir. Mister akan coba cek yang ini aja deh. Punya Evan kalau nggak salah harusnya udah ke submit. Nah, iya benar. Mister coba cek deh yang di submitnya apa yang salah. Banyak pengguna. Oke, udah integer. Oke. Sebenarnya nggak usah pakai /n juga nggak masalah sih Evan. Karena kan ini cuman hint ya. Hint untuk input. Oke, biarkan aja dulu deh. Mister mau coba lihat dulu. Print, login. Nggak usah pakai print login Evan. Ini yang bikin salah ini print loginnya ini nih. Karena kan ini kan login input ya. Loginnya itu langsung masukkan ke hint aja. Yang bintang terakhir. Mana? Ini. Mister coba share screen punya Evan ya. Ini kan Evan yang pertama ini sebenarnya nggak penting nih Evan. Nggak perlu dikasih ini. Karena kan kita ngomongin inputnya itu udah otomatis dia akan new line. Jadi nggak usah dikasih ini ya. Terus yang ini, login ini kan maksudnya hint kan? Hint yang ada di sini kan? Kemudian kita kasih input John. Ini jangan taruh di sini, jangan dimunculin sebagai output. Kalau kita print itu artinya output. Taruh di dalamnya input. Ini hapus. Sama ini juga umurnya kan dia juga suruh masukin umur untuk hintnya si input kan? Tunggu. Gimana? Jadi login. Login tadi yang gini. Nah, loginnya ini nggak perlu jadikan output sendiri. Ini kan print kalau Ivan kan jadi output nih. Ya kan? Nggak usah dibuat ini. Karena input itu udah akan memunculkan hint tulisan login sama inputnya. Ya toh? Kebayang kan? Nah, sama juga umur. Sebentar, tunggu. Santai. Oke. Sembari Mister coba cek yang teman-teman yang lain ya. Progres nomor 4 gimana? Aman? Umurnya taruh di mana? Umurnya taruh di dalam input. Input tanda kurung. Input tanda kurung. Nah, kayak gini. Mana tadi? Umurnya di-cut, taruh dan batu di sini. Hapus. Oh iya, kok umurnya 2. Nah, habis itu umur apa ini? If umur, nah ini input umur, oke. Kemudian setelah itu akun telah dibuat John. Aturannya apa tadi? Pengguna umur 14 tahun ke atas boleh mendaftar. If umur lebih besar daripada 14, oke, akun telah dibuat. Nama, kalau else, print error umur di bawah 14 tahun. Oke, kayaknya udah oke nih. Oke, udah. Makasih, Kak. Udah clear? Udah, Oh, bisa. oke, mantap. Sekarang Mister lanjut nomor 5 ya. Nomor 5, teman-teman. Belum. Oh, belum. Mister, Yes. tadi nomor 4 saya belum soalnya kamar mandi. Oke, yang ini nomor 4 ya. Tadi nomor 4 kan bener kan? Bentar, Mister udah pindah ke nomor 4 belum? Udah ya. Azam, di mana Azam? Mister, tapi ini gimana ya tadi? Yang apa? Coba di share screen. Ini kan gini nih umurnya Mister nih. Terus apa yang salah Mister? Ini apa nih? Invalid literal. Oke. Karena umurnya sama Azam diisi tulisan John. Kalau ini kan Azam ngetik John kan? Di running program. Jadi kalau integer, kalau kita masukin karakter jadi kacau. Umurnya sebentar. Loginnya mana loginnya? Wait. Ini nih. Nah, ini kurang satu Azam. Inputnya untuk loginnya mana? Itu print login itu output ya, bukan input. Buat input login. Nah, itu yang salah. Ambil untuk input login. Nah, bukan ngeprint tulisan login. Siap.
loginnya itu apa nanti yang dimasukkan, Azam? Nama, umur, huruf, angka. Bukan, itu kan ininya. Apa petunjuknya? Petunjuknya apa tadi terusnya? Login kan? Udah benar login kan? Nah, login aja isinya di inputnya. Hint-nya itu login sama umur. Ini. Yap. Oke, coba di running dulu. Mister coba cek dulu yang teman-teman yang lainnya ya. Nomor 5 gimana? Nomor 4 gimana? Aman? Farel? Belum Yang Mister. Arisya? Ada yang nggak bisa. Udah bener Nggak atau bisa. belum? Mana coba yang punya Farel di share screen? Bagian printnya di copy ya, hati-hati. Bukan di copy ya, diketik juga boleh. Mister, Oi, siapa tuh? saya. Saya itu yang mana? Azam. Ini bukan. Repan. Oh, Evan. Ya. Evan. Ini gimana? Bentar, login. Yang Azam itu apa itu namanya? Ngeprint untuk di bagian inputnya login itu kan dia string ya Azam. Jadi nggak perlu dikonversi ke int Azam. Yang dikonversi ke int itu cuman yang angka saja. Ya, Farel. Mister, Nomor 5-nya dimundurin satu, delete, dikeluarkan dari for loop-nya, Farel. Mister. Di delete satu Gimana? tab. Yang di bagian kode baris kelima itu jangan tabnya dihilangin. Di delete, di backspace. Dihapus. Nah, oke. Itu tulisannya itu salah tuh, Evan. Farel. Coba dicek di bagian outputnya itu huruf besar kecilnya salah tuh. Bisa outputnya lagi Kak. Apa? Wait. Mister. Ya, Revan, gimana Revan? Ini gimana, Mister? Saya bingung. Bingungnya di mana? Karakter terlarangnya cuma itu doang. Bentar, karakter terlarangnya kan nggak cuma sedikit. Itu Emang iya? karakter berikut tidak boleh digunakan dalam login. Ada sama dengan tanda tanya, tanda bintang. Itu dari mana tuh karakter terlarangnya cuma sedikit gitu? Di bagian ini, Tadi yang salah mana, Sir? di tas panelnya, Revan, dicek. Di login ada tulisannya sama dengan tanda tanya, tanda bintang, itu adalah semua karakter terlarang. Di copy aja biar nggak salah ketik. Nggak bisa di copy. Serius? Bisa. Serius. Nomor berapa sih ini, Revan? Bintang. Ini mah udah di next itu ya. Nomor 7 ya? Nomor 7. Mister. Said. Kenapa tuh? Siapa yang? Tadi yang salah. Tadi salah apa yang mana? Tulisan outputnya itu kurang pas Farel. Coba dicek di outputnya. Di tas panelnya. Besar huruf kecilnya itu salah. Ini yang tanda O itu udah dari mana, Mister? Tanda O. Tanda O garis bawah. Awal-awal emang gede semua, Sir. Kalau logikanya udah bener, tinggal outputnya aja yang punya Farel. Mister. Oke, wait. Nomor 7 Mister coba buka ya. Ini masa nggak bisa di-copy sih? Bisa lah. Nggak Ini bisa nih. saya. Yang ini nih, di-copy kayak gini nih. Di blog ini bisa kan? Oh itu. Di-copy, ditaruh sini karakter terlarangnya. Misalnya di sini ya. Nah, jadi nggak salah ketik. Ntar soalnya karakter terlarang ini simbol-simbol semua nih. Ntar teman-teman bisa salah ketik nih. Oke, nomor 5 ya. Apa nih? Suara siapa tadi? Evan. Kenapa Evan? Yang nomor 8, yang 5. 8 juga. Oke, wait ya. Mister coba kerjakan dulu yang nomor 5, nanti kita akan coba cek nomor 5 dulu. Nomor 5 yang pertama aja belum kelar semua nih. Wait. 5. Oke, kita masuk nomor 5 ya, teman-teman ya. Bagi yang udah selesai nomor 4, kita akan ke nomor 5. Nomor 5. Oke. Nomor 5 ini memperbaiki masalah. Ada banyak nilai, kemudian nilainya ini di input sebanyak yang udah kita masukkan di totalnya. Di banyak nilainya. Oke, ini tinggal memperbaiki aja ya. Kita coba cek. Pertama adalah totalnya ini sebagai inisiasi value total. Kemudian banyak nilainya udah dikonversi ke dalam int benar. Sekarang inputnya itu ada hint. Hint-nya dalam bentuk string. Hati-hati. Kemudian for i in range, bukan rang.
range-nya dari konversi integer yang dimasukkan oleh input user. Ini yang di input adalah angka ya, jangan huruf. Huruf langsung error karena kita konversi ke int. Ini ada titik 2. Setelah itu nilainya akan direpetisi sebanyak 3 kali. Di-assign, bukan dikomparasi atau dibandingkan. Kalau ini komparasi namanya. Hilangin sama dengannya cuma satu aja. Nah, nilainya tadi kita mau hitung dalam bentuk numerik ya. Ini rata-rata. Berarti kita perlu konversi int ke input nilainya. Sama seperti yang di atas, nilainya itu harus dalam bentuk string karena dia hint. Setelah itu baru totalnya digunakan untuk membuat perulangan increment penambahan nilai. 0, kemudian inputnya berapa nih? Tambah 3. 3 berarti 3 tambah 0. Kemudian sekarang nilai totalnya 3, ditambah lagi 3, 6, dan seterusnya. Habis itu, kita setelah selesai kondisinya for in range, kita buat rata-ratanya. Rata-ratanya adalah titik 2 total dibagi banyak. Oke, banyaknya ini totalnya yang tadi disebutkan. Sekarang kita coba running. Misalnya ada 2 aja. 10 sama 10. Nah, rata-ratanya adalah 10. Bener kan? 10 tambah 10 bagi 2. Itu nomor 5. Oke, tadi banyak banget yang merasa ini. Azam. Azam ini lagi nyusun. Oke. Ya, Mister. Oke, coba-coba dulu. Sekarang yang ini Evan nomor 5. Farel gimana? Farel udah selesai belum? Masih nomor 4 soalnya tadi kata-kata Mister patah-patah. Oh, nomor 4 itu kalimatnya yang outputnya Farel itu salah tulisannya. Di copy aja Farel, jangan diketik. Outputnya kan ada di bagian panel tuh. Di copy aja panelnya, di apa tadi outputnya. Kayak tadi apa tuh yang nomor 4 itu kata-katanya preferensi telah diperhitungkan, itu copy aja biar aman, nggak perlu diketik. Kalau diketik ntar takutnya salah huruf, tipe-tipe kadang-kadang. Di copy sampai tanda petik. Sebelum tanda petik. Tanda petiknya nggak usah diikutin. Preferensi telah diperhitungkan aja, nggak usah pakai tanda petiknya. Itu aja. Yoi. Habis itu bawah-bawahnya juga ya, yang sistem rekomendasi dibentuk juga di copy aja. Nggak usah sampai tanda petiknya. Tanda petiknya kita buat sendiri aja, petik 1 itu. Oke. Sekarang Mister mau coba lihat nomor Punya aku. wait. Nomor 5 udah selesai semua nih sepertinya. Mister lanjut dulu ke yang nomor 6. Oke, Mister, aku gak maju-maju, Mister. yang friend request, friend around dulu. Siapa itu? Oh, Evan. Yang bagian tambahan. Coba di skip dulu nomor 5. Ntar Mister akan coba cek. Mister nomor 5 ini udah muncul sih di punya Mister, punyanya Evan. Nanti Mister akan coba cek. Mister masuk dulu nomor 6 bentar ya. Sekarang kita masuk ke yang nomor 6. 4, 5, 6. Gimana, Mister? Nomor berapa tuh? Ini nomor 1, Mister. Nomor 1 yang berikutnya ya Azam ya? Iya, Mister. Oke, bentar. Mister coba ke yang nomor 6 bentar ya. Azam bisa coba yang tambahan dulu. Coba di skip dulu. Ke bagian yang modul tambahan ada kan? Nah, sembari nungguin Mister akan Azam coba dikerjakan yang tambahan. Sekarang nomor 6, itu nomor 6 itu kita akan melihat banyaknya partisipan, kemudian setiap partisipan harus menginputkan nama. Ntar Mister coba lihat dulu semuanya supaya nggak feedback. Oke. Sekarang Mister akan masuk ke bagian code-nya. Nah, di sini ada input banyaknya ya. Udah clear, nggak ada masalah di sini. Sekarang kita buat for-nya. Aturannya ini. Program harus baca dan seterusnya. Jadi yang pertama kita buat for i in range dari variabel banyak. Kenapa? Karena kita akan dapat inputan angka di sini. Oke. Kemudian setelah itu dari inputan ini kita akan melakukan apa? Melakukan input nama. Nama sama dengan input
masukkan nama, titik 2. Setelah masukkan nama, buat output untuk mengucapkan selamat datang. Selamat, nah ini selamat datangnya Mister copy aja deh. Selamat datang. Oke, kemudian koma nama. Setelah itu semuanya berhasil dibuat. Terakhir kita buat print setelah keluar dari loop ya. Grup chat dibuat. Oke. Nah, kita coba running. 2 Lukman Evan. Jadi dia akan dinamis sesuai dengan input yang kita masukkan. Outputnya untuk selamat datangnya ya. Ini juga sama, selamat datang Evan, selamat datang Lukman. Grup chat dibuat. Itu yang nomor 6. Nah, sekarang Mister coba masuk ke yang nomor Sar, Oi, halo? Gimana? udah disalin masih nggak bisa, Sar. Udah disalin nggak bisa. Coba di share screen lagi. Mister coba cek. Mana nih? Yang punya file. Aku malah pahamnya nomor 5 sama 6. Nomor 5 sama 6. Maksudnya kode baris ke-5 baris ke-6? Atau Iya. apa nih? Bentar. Kenapa loading nih? Ya Farel. Bentar. Tunggu sebentar. Oke. Terus yang punya Azam tadi, coba Mister lihat punya Azam. Yang punya Azam tadi yang nomor 1 gimana Azam? Udah aman? Bentar Mister, ini tabnya suka ke close sendiri. Oke. If sign A, maka if sign G, print sign. Maka print. Share screen dari. Kenapa tuh? Sebentar, ini Mister kok share screen-nya gelap ya? Oh enggak kan? Hidup kan? Udah di share screen, Farel? Dah. Masih loading nih. Punya Farel nggak bisa dibuka nih screen-nya. Sebentar, coba punya buka Evan. Nah, punya Evan aman. Coba share screen ulang, Farel. Dimatiin, habis itu dihidupin lagi. Coba saya keluar dulu. Boleh. Tadi Mister cek dulu yang teman-teman nomor 6 gimana, Man? Wish, mantap. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7 ya. Nomor 7. Ini apa Mister? Ya, kenapa? Ini apa? Ini apa? Wait. Ini suara siapa? Mister. Udah Mister, udah ngejadi. Oh, udah aman. Halo, Azam Farel. Mister. Oh, Azam. Mister. Jadi. Oke, jadi oke. Mister. Yuk. Saya. Siapa nih? Oke, Sar, nggak bisa, Sar. Udah Sar, bisa? nggak bisa, Sar. Oke. Mister. Ini yang tolong yang mana ini? Coba, Sar. Si ini, Azril, Raivan. Aku masih kejebak. Gimana Raivan? Itu kok saya buat input. Sar, nggak bisa, Sar. Sudah? Bentar, ini yang raise hand yang mana sih? Evan, Farel? Saya. Azril. Oh, Azril. Sar. Oke. Masih kejebak. Bentar. Masih kejebak. Yang mana yang kejebak? Siapa yang kejebak? Saya. Aku masih nomor saya, Sar. Wait. Azril, bad input Azril. Nomornya itu harus pakai komparator. If nomor sama dengannya 2 kali. Bukan sama dengannya sekali. Kalau komparator itu sama dengannya 2 kali. Tolong saya. Siapa itu? Aku itu siapa? Ini banyak yang raise hand nih. Nggak bisa kelihatan. Oh, oke, Farel. Gimana Farel? udah screen capture. Wait. Screen capture. Bantu dulu, Sar. Preferensi telah diperhitungkan. Please lah Kak. Wait, sabar. Nomor berapa tadi? Nomor 4 kan?
Ya, udah ini juga nih. Udah copy. Preferensi telah nah itu kan ini nggak di copy nih kayaknya nih. Diperhitungannya nggak pakai tanda spasi kan? Coba cek. Di situ diperhitungannya nggak di spasi loh, Farel. Yang punya Farel di spasi ini diketik nih pasti. Ya enggak? Baris ketiga. Diperhitungkan itu nggak di spasi, diperhitungkan tuh digabung. Tadi aku lihatnya kan itu kan diperhitungkan. Lihatnya tuh kayak nggak enak jadinya ke spasi. Ya jangan, nggak bisa. Ntar nggak bisa jalan. Harus benar-benar ngikuti Farel. Coba, habis itu sistem rekomendasi dibentuk. Oke, coba running. Yang ini apa yang ini? Yang run test. Kalau kita ketemu automatic check, meskipun kalimatnya itu tipe, dia itu tetap pakai aja ya, nggak usah diganti, karena dia nggak melihat tata bahasa, tapi melihat detailan. Alhamdulillah. Gini kayak dia tadi, bingungnya kepala mau bocor lagi. Oke, Ya. lanjut. Nomor berapa tadi? Ini Nomor 5 nih kayaknya. nomor 5 mirip seperti yang nomor sebelumnya, Farel. Tapi kayak apa bedanya ya? Nomor 5. Nah, kalau nomor 4 kan dia cuman menampilin preferensi doang. Kalau nomor 5 itu dia ngitung nilainya. Kapan aku Wait, kita ambil yang nomor rendah dulu ya, Pak Ivan ya. Bentar, wait. Nomor 7 dulu, nomor 7. lah mister, aku udah tunggu nih 10 menit. Wait. Tunggu sampai 30 coba. Oke, kita nomor 7 dulu ya, nomor 7 dulu. Karena nomor 7 ini habis itu selesai kita kan nomor 7. Habis itu kita coba next ke course-nya. Oke, yang nomor 7 login. Kemudian ada karakter terlarang. Nah, berarti kita masukkan dulu input loginnya. Buat variabel login. Wait, Mister belum share screen. Oke, ini variabel loginnya. Bisa masuk ke variabel login, kemudian sama dengan input masukkan login Anda. Titik 2. Oke, dari ini nanti kita akan coba cek apakah dia masuk tulisan terlarang apa enggak inputannya. Terlarangnya ini copy. Misalnya forbid. Ini kita buat dalam bentuk string. Tulis program yang membaca login dan mencetak daftar dari karakter terlarang yang digunakan. Sekarang kita buat perulangan for huruf in login. Kita cek if login in wait. Ini berarti setiap repetisinya ya. Nah, ini dia. Ada alat bantunya. Kita bisa gunakan a in tas atau laut in lautan dan sebagainya. Anak in kerumunan. Ini contoh-contohnya. Kita bisa pakai operator in. If login itu yang di sini. Loginnya login. Huruf yang ada di login ada di dalam forbid, maka dia nanti dimunculkan tulisan hurufnya apa. In forbid maka print huruf. Hurufnya ngeprintnya gimana? Ikutin ya. Karakter terlarang, jangan ini beda. Mana karakter terlarang? Nggak bisa di copy. Oke, kita tuliskan aja, kita ketik. K-nya huruf besar, karakter terlarang. Titik 2. Titik 2, koma huruf. Oke, sekarang kita coba. 15 menit. Tolonglah. Wait, sebentar. Satu lagi ya. ASD sini sama dengan titik 2, 3. Nah, karakter larangnya ada 2, tanda crash sama tanda sama dengan. Oke, yang nomor 7. Oke, kita coba yang Evan ya. Mana Evan tadi? Evan. Bintang ke, apa tuh? Habis Evan aku ya. Oke. Yang nomor 5, please. Nomor 5 itu. Ini kenapa panjang banget ini? Yeay, nomor 5. Nomor 5 yang next course ini, bukan yang nomor 5 setelahnya.
Ya, yang scores, please lah, Mister. Kirimin lah. Kirimin apanya? Kodenya. Habis Evan. Ya, Itu kodenya kenapa panjang begitu, Evan? Aturannya apa sih itu? Kayaknya nggak sepanjang itu deh. gak tau lah. Habis Evan aku. Oke. Bagian ini dimulai dengan memasukkan angka. Jika 1 dimasukkan, preferensi diminta. Mister. Jika 1 dimasukkan, preferensi diminta. Salah ini, Evan. Ini nggak sepanjang ini deh kayaknya. Udah aku hapus, Mister. Apanya udah dihapus? Semuanya. Jangan dihapus semuanya, mesti mau jelasin dulu. Walau, weh. Ya udah. Nanti entar. Bisa coba cek dulu deh. Ini Oke, ya. Oke, nomor 7. Nomor 7. Mana tadi nomor Evan? Mana tadi yang punya Evan? Ini punya siapa? Punya Evan. Ini punya siapa? Oh, punya Evan. Ini yang punya Evan ya. Ini print masukan 1 dan sebagainya. Itu tuh input Evan. Ini output yang Evan klik Evan buat di baris kedua. Ini output. Jadi nggak akan bisa jadi input nih. Sementara yang diminta itu input. Makanya kan tadi Mister bilangin nggak sepanjang ini harusnya. Ini yang ada tanda titik-titik apa? Lebih besar 1 ini adalah input semuanya ya. Jadi nggak perlu dibuat outputnya kayak gini. Nggak usah dibuat outputnya, tapi dibuat langsung input. Inputnya apa? Misalnya masukan atau option, variabelnya disimpan. Kemudian while-nya itu berdasarkan option. Kalau masukannya itu optionnya 1, maka dia diminta untuk masukkan preferensi. Kalau dia optionnya itu pilihannya 2, mana 2? 2 itu bagian bawah. 2, masukkan nama dari band. Terserah, band apapun. Nah, nanti habis itu kalau dia off, maka keluar. Jadi while-nya ini bukan while true. Jadi while kalau ini adalah option, misalnya nih ya. Option sama dengan Mister ganti input ya nih. Input. Optionnya ini, optionnya tidak sama dengan off. Jadi nggak perlu lagi kayak gini-gini nih. Ini nanti ya. Ini perlu, cuman ini di bawahnya itu setelah ininya dibenerin dulu nih. Jadi nggak perlu pakai yang tadi print dan sebagainya. Mister. Apa tuh? Nomor 4, saya bingung. Nomor 4 yang next course ya? Nomor 5 soal. Iya. Oke. Aku dulu. Sebentar. Ya ini ya, masukkan preferensinya ini. Kemudian setelah ini selesai, baru nanti preferensinya itu diapain ini? Podcast hardcore sport. Nah ini berarti ada ketentuannya ini. Kalau olahraga maka dimunculinlah seperti ini. Kalau user inputnya itu sama dengan 1, nah ini nggak usah kayak gini. Kemudian ini if preference sama dengan olahraga podcast hardcore. Oke. Terus ini apa ini menarik album Kanye West? Oh ini kalau selain olahraga kan? Maksudnya jika olahraga dimasukkan ini. Kalau selain itu album. Kenapa jadi menarik? Nggak perlu pakai yang menarik segala. Ini else-nya juga preferensi tidak ditemukan ya Pak? Nggak ada kan? 1 itu cuma ada 2. If dan else saja. Else. Kanye West ada tulisannya Kanye. Oke, podcast hardcore sport. Dah. Sekarang yang option yang selanjutnya ketika dia 2 dimasukkan. Nah, kalau 2 dimasukkan berarti dia nah, ada benar nih. Inputnya kalau 2. Band name-nya itu dimasukkan dari nama band. Oke. Kemudian kalau ini band name lower-nya adalah Queen. Nah, ini ya Queen. Jika jawabannya benar, kamu menangkan tiket konser. Name lower sama dengan Queen, kamu menangkan tulisannya gimana? Kamu memenangkan tiket konser. Oke. Kemudian kalau dia enggak, emang kalau enggak dia munculnya gini. Enggak kan? Enggak ada aturannya nih. Kamu menangkan tiket konser. Jika off dimasukkan program keluarnya nggak perlu nih harusnya. Mister komen dulu aja deh. Siapa tahu nanti diperlukan.
Kemudian kalau dia off, maka program keluar. Ini off ini nggak perlu pakai option karena kita udah pakai ini di atas. Dia udah false. Ini nggak perlu terkomen. Ini juga nggak usah pakai fungsi. Ini kenapa pakai fungsi? Nanti aja pakai fungsinya ya. Kita buat yang simple dulu aja. Ini kita nggak usah pakai fungsi, kita pakai sini aja. Karena kita nggak memerlukan fungsi di sini. Oke. Mister. Kemudian off-nya yes, bentar ya. Ben, kamu menekan tiket konser. Jika off dimasukkan program keluar. Oke. Nah, kita coba running. Set input. Oh ya, LC. Mister, Ya, kenapa tuh? aku Sir. Bentar ya, sabar ya. Nih satu, misalnya rekomendasi, preferensinya Anda apa? Kodenya Mister, kirimin kodenya Coba. please. Masukkan preferensi Anda. Bentar, ini kurang pas ini. Podcast hard post. Oh ya. Kita coba running bentar. Kita coba running dulu satu. Kemudian kalau user inputnya adalah olahraga tadi ya. Olahraga. Masukkan preferensi. Enter coba Mister, coba enter. Ini nggak bisa karena harusnya nggak bisa. Kalau dia off, kalau dia itu bukan off, dia akan diminta untuk masukkan preferensi. Kemudian user inputnya itu bukan satu. Bentar, ini double ini. Ini nggak pakai ini. Ya, user inputnya satu. Ini option user input. Masukkan preferensi Anda. Ini nggak di sini. Ini itu yang di nomor 5 ketika dia user inputnya satu masuknya di sini. Sehingga nanti kalau user inputnya itu adalah preferensinya ini option preference, kemudian ini bukan optionnya 2, kemudian oke, sekarang kita coba running lagi. Kalau yang tadi preferensinya di atas itu akan menyebabkan dia jadi ini. Jadi nanya preferensi doang tapi nggak dapatkan conditional if-nya. Nah, kan? Hardcore, sport. Sekarang kalau misalnya 2 Queen. Apalah. Oke, masukkan preferensi Anda lagi. Kalau off. Nah, off-nya tuh ini album, sorry, off. 1. Masukkan Ya. Gimana ini olahraga. Oke, off. Nah, ini. Aduh, kacau. Punya Evan ini sepertinya terlalu banyak tumpukan code-nya nih. Bentar ya Evan ya, ini Mister akan coba masuk ke yang nomor 5 nanti pada saat kita ngebahas yang selanjutnya aja ya Evan ya. Di bagian course Tolong ya. saya Sir. Ya ampun, gue gimana lah. Itu. Kak? Nanti dulu. Itu Mister, nomor 5 itu Mister. agak panjang ya Evan ya. Mister. Kita next course aja dulu deh. Next course dulu. Nomor 5. Nomor 5 nanti ini ya, Mister coba kirimkan code-nya aja ya. Mister nomor 4. Mister. Apa tuh? Mister bintang 1 Mister. Sebentar. Kita nomor next course berikutnya aja ya. Next course berikutnya aja dulu. Karena udah jam 9.15 nih, ntar kasih teman-teman yang lain. Mister. Apa tuh? Mister nanti kirim ya Sir ya. Ya, nanti kita coba Nomor 5 kirimkan nomor-nomor yang ketinggalan tadi ya, mulai dari nomor 5 tadi ya. Mister. Sekarang kita next course dulu. Supaya kita bisa masuk ke yang nomor 5. Mister nomor 4 Mister. Wait, kita mulai nomor 1 dulu ya, nomor satu. Biar teman-temannya bisa jalan bareng-bareng.
Kita coba masuk ke yang nomor 1 dulu. Sabar. Evan. Aku nggak jalan bareng-bareng. Siapa itu? Oke, ini ya, yang bagian sini nomor 1 dulu. Nomor Kenapa? 1 Kenapa? ini dimulai dari yang ini ya. Kalau dia printnya A, ini kan diurutkan nih. Sign-nya itu dimulai dari huruf A, L, G, O. Kalau A, maka dia akan munculin yang bagian bintang. Kalau L itu nggak ada di ini, G ini yang ketiga. Berarti dia yang ini udah posisinya yang ketiga benar. Kalau yang O itu break. Berarti dia tidak tercetak. Oke, kemudian ini sign. Sign-nya itu adalah di bagian L-nya sendiri ya. Oke. Urutannya gini ya, bintang, strip, tanda apa ini? Tanda ke atas sama karakter tidak dicetak. Nomor 5 nanti Mister akan coba kirimkan yang ini ya, 5, 6, 7 yang course sebelumnya. Kita akan coba, Mister akan coba kirimkan code-nya nanti di grup. Oke, Sir. Oke, kita nomor 1 dulu ya. Habis ini kita akan coba kejar sampai ke nomor 5 nih. Nah, nomor 5 terakhir kan udah kan ya? Oke, nomor 1 gimana? Aman semuanya? Kalau nomor 2 apa sih? Oh, nomor 2 ini 3. Yang bintang 1 tunggu dulu ya, tunggu dulu bintang 1 sabar. Kita coba bahas dulu yang nomor dulu 1 sampai 5. Sekarang ini Evan. Coba Mister akan coba ini ya, clearkan dari awal lagi ya. Yes. Ya ini ya, kita mulai dari awal supaya biar gak bingung nih. Kalau tadi code-nya terlalu numpuk dan dia pakai fungsi. Evan itu udah kok bisa ngerjain pakai fungsi gimana ceritanya? Itu fungsi yang ada di PyCharm, biasanya di fungsi default tuh. Udah pernah pakai PyCharm? Ya. Wis, mantap. Oke lah, kita lanjutin dulu ya. Kita pakai yang platform dulu sekarang. Nanti untuk yang teman-teman yang udah pernah pakai IDE profesional nanti bisa dieksplor lagi ya. Yang pertama, Mister akan coba buat variable option. Variable option ini akan menyimpan kondisi dari pilihan kita. Masukkan 1 rekomendasi, kemudian 2, kemudian off untuk keluar. Oke, kemudian setelah itu baru kita cek kalau while option itu tidak sama dengan off, maka apa yang terjadi adalah jika 1 dimasukkan, preferensi diminta. If option sama dengan 1, pakai tanda petik, karena kita nggak ada konversi apapun, maka preferensi dimasukkan. Pref sama dengan input, masukkan preferensi Anda, masukkan preferensi Anda. Titik 2. Kemudian kita cek if pref sama dengan yang ini ya sekarang, olahraga. Titik 2, maka yang akan dihasilkan podcast hardcore. Print. Nih, selain itu berarti langsung else saja, nggak usah pakai elif lagi ya kayak tadi yang Evan ya. Jadi langsung aja karena cuma ada 2 nih. Print. Jadi nggak perlu sepanjang itu. Oke, itu yang opsi 1. Kalau 2 lagi elif option. Pelan-pelan, santai. Oh, ini udah pelan ini. Pelan ya. Oke, sama dengan 2. Oke. Maka undian dimulai. Kamu mendapatkan 3 kesempatan. 3 kesempatan. Berarti ada for-nya. Oke, sebelum masuk ke for, ini di-clearin dulu. Ini udah diselesaikan belum ngetiknya? Biar nanti Mister jelaskannya gampang. Udah sampai baris ke code 9 belum? Dah? Apa? Udah sampai yang baris ke-9 ini aman? Baru yang 8, baru 8. Oh, baru 8, oke. Tunggu. Nanti yang bagian kedua ini kita nested dengan for ya. Baris ke-5 itu nested dengan for. Baris ke-5.
Baris ke-10 nested dengan for karena dia ada mendapat 3 kesempatan kalimatnya. Berarti kita pakai for nanti. For i in range 3. 3. Mister, Yep. nomor 3 nggak pakai elif ya? Nomor Oke. 3. Next, Wait Mister. ya. Next. Nanti Mister akan cari nomor 3. Sekarang kita Mister coba bahas nomor 5 dulu. Like For dulu. i in range pakai Ya. 3 ya. Karena kan ada 3 kali kesempatan ya. 3 kali kesempatan itu apa? Kita buat untuk menebak. Misalnya variabel tebaknya apa tadi kalimatnya? Masukkan preferensi Anda lagi ya tebaknya. Oh, kita copy aja ini. Kita ganti jadi tebak. Biar clear ya. Yang atas ini preferensi, yang bawah ini tebak. Untuk nebak bandnya. Kok masukkan preferensi Anda sih? Bukan. Input. Grup musik mana sih? Grup musik. Masukkan nama dari band. Masukkan nama dari band. Oke. Kemudian hasil Tunggu kak. tebakannya if tebak sama dengan apa tadi? Queen. Queen-nya huruf besar. Maka yang terjadi kamu memenangkan tiket. Real. Ya. Habis itu kita break karena udah berhasil. Setelah itu kita masukkan lagi yang terakhir adalah ini. Sudah. Coba running dulu. 1. Olahraga. Oke, 2. Bukan. Queen. Bukan juga. Off. Tuh, udah. Jadi cukup segini, sesimpel ini aja Evan buatnya. Gak usah pakai fungsi Evan. Nanti Evan kalau mau pakai fungsi, kita coba pas waktu di pelajaran fungsi aja. Karena kalau pakai fungsi itu Oke, makasih kak. ada sedikit tricky ya. Oke, sama-sama. Nah, sekarang kita balik ke nomor 3 ya. Tadi nomor 3. Mister. Ya. Kenapa tuh? Nomor 3 nggak pakai elif ya? Nomor 3 itu sebentar, kita coba baca dulu. Masukkan 1, kamu merasa senang. Strike, masukkan 1. Rekomendasi, kamu merasa marah. Oke, Aladin. Jika 1 dimasukkan, kamu akan diminta untuk memasukkan apa yang kamu rasakan. Jika merasa senang, ya pakai bentar. Enggak perlu, karena ada jika merasakan yang lain Aladin. Kita pakai if else saja. Enggak usah pakai alif. Ini ketentuannya kan kayak gini. Kecuali kalau ada 3. Nah, 3 itu baru pakai yang keduanya alif. Kalau ini nih apa memperagi masalah ya? Oke, kita coba cek dulu. Oi. Ini gimana Mister ya? Yang nomor berapa tuh? Nomor 3 kan? Nomor 5. Nomor 5. nomor 5 yang apa nih? Yang sebelumnya apa? Selanjutnya. Oh, yang selanjutnya kan? Bentar, nomor 3 dulu ya. Nomor 3. Nah, oke, nomor 3 ini cuma benerin doang nih. Nomor 3 ini cuma benerin aja. Kita cek aja di bagian nomornya ini. Yang pertama inputnya. Inputnya udah oke. Kemudian while nomornya ini kalau nggak off maka akan dilanjutkan. If nomornya itu 1, nah ini pakai komparator. Jadi sama dengannya 2. Masuklah preferensinya. Preferensinya apa? Input, bukan put. Merasakan apa? Nah, kalau udah nanti mengetikkan sesuatu usernya, maka if-nya akan dilakukan seleksi. Ini juga else-nya ditambahin tanda petik 2, Aladin. Kemudian nomor input masukannya ini adalah hint. Nah, udah. Kita hanya melihat strukturnya aja nih. Kalau dari yang kita demonstrasikan di sini. Outputnya bermasalah kak. Output yang apa tuh? Ini yang setelah 5. Terus kan 5 terus emoji. Terus yang bintang pertama outputnya. Yang bintang pertama ini. Yang level bintang maksudnya Evan?
Apa? Yang level bintang, Evan lagi ngerjain yang level bintang. Enggak, yang nomor 8 bintang pertama. Ini Oh. yang ngebug, Mister. Nomor 8, bentar. Yang mana ya? Hello, bagaimana kamu? Cuacanya indah hari ini. Oh, yang bintang pertama. Wait. Kalau yang itu tunggu dulu ya. Bintang pertama yang masuk bintang tunggu dulu. Next dulu. Ini dulu yang nomor 3 dulu ya. Nomor 3 teman-teman silakan dikerjakan dulu. Masukkan 1 misalnya, kemudian merasakan Evan. senang is not Tolong nomor 5 Evan. Nomor 1 senang. Shrek, masukkan 1 rekomendasi off. Nah, udah selesai. Sekarang kita coba cek dulu. Ini yang kurang Pak. Aladdin, Shrek. Kalau dia off, maka senang if preferensi. Jika 1 dimasukkan, maka itu kan jadi nomor 3 kenapa nggak bisa jalan? If nomor 1 kamu merasakan senang, print udah bisa nih harusnya. Nomor 3-nya Coba lagi off. Nah kan, oke, udah aman semuanya nomor 3. lagi dicoba, San. Oke, coba cek dulu nomor. Oke, 3, 4. Oke, tinggal Mister, punyanya. ininya Mister. Kenapa ini Mister? Outputnya lagi. Outputnya. Code-nya jadi kompleks punya Evan. Bintang 1. Bintang 1 itu enggak. Kita suruh ngapain sih bintang 1? Coba Mister cek dulu. Ini Mister sembari nunggu teman-teman yang lain dulu ya. Kita coba dulu cek yang bintang 1. Ya, nomor 3 teman-teman udah clear semuanya, silakan di ini ya, silakan resend supaya kita nanti lanjutin lagi. Huruf di semua pesan menjadi 2 contoh sebelumnya. Tulis program yang membenarkan masalah. Berarti kan kita mau mencoba untuk mengambil indeks yang kedua kan, incrementnya 2. Kebayang ya? 2 berarti Ada yang 3 Kak, ada yang 3. Bentar, yang 3 mana? Ada gak? Bagaimana? Oh, tadinya gak ada. Oke. Continue. Semuanya 2 kan ya ini? Ada yang kelewat nggak ya, Mister? In, Oh, DD, HH, AA. 2 semua kan? Ya. Kalau 2 semua berarti kan kelihatan kalau dia increment. Incrementnya itu kelipatan 2 ya. Ketika dia misalnya dimulai dari 2. Berarti kita buat yang bagian programnya. Pertama kita buat untuk yang variabelnya dulu, hasil. Karena nanti dia akan menyimpan nilai dari yang bentuknya yang benar gini ya. Ngabak punyaku. Ngebak, kenapa ngebak? Nge-lag kan punya Mister? Enggak. Santai. Oke, sudah. Continue. Ya. Kita buat for. Nah. Oke. If in range. Kita punya tadi mulainya dari 0 ya. Selalu dari 0 ya. Kita berarti panjang len pesannya. Kita pakai range-nya si pesan. Supaya kita tahu panjangnya kan. Karena kita mau increment pakai apa? Pakai indeks. Ya kan? Jadi kita nggak lagi pakai langsung pesan. Tapi kita increment dulu. Len pesan. Oke, terus. Oke, udah sampai sini. Kemudian kita buat hasilnya itu plus sama dengan pesan yang ke I. Pesan ke I. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita mulainya itu dari yang di incrementnya yang kedua. Ketika mulai masuk yang pertama masuk H itu yang ke 0. Kemudian di increment 2 huruf atau 2 indeks. H, H,
HE, kalian itu ya? Yang diambil E-nya. Ya. Berarti kita buat di sini incrementnya I plus sama dengan 2. Oke. Bentar, ini I-nya, I-nya nggak bisa dipakai increment. Incrementnya nggak di sini. Sorry. Incrementnya di sini. Karena kita pakai for ya. Tadi kelupaan Mister. Berarti kita buat dulu 0, kemudian line-nya 0 ini adalah indeks yang pertamanya ya. Kita buat yang tadi Mister contohkan, indeks pertamanya adalah 0, kemudian increment-nya adalah 2 ditambahkan di sini. Kalau di for itu increment-nya ditambahkan. Increment-nya di sini di bagian for-nya. 2. 2. Udah, kalau udah tinggal di print hasilnya. Print hasil. Harusnya sih udah oke, coba. Coba yang Kenapa bad kedua ya. input? Nomor 2 bad input. Oh, ininya tanda petik. Ini tanda petik 2. Ya kan? Yang tadi itu ada tanda petik 1, makanya bad input. Oh. Nah, Oke. selesai kan? Halo, bagaimana kamu? Cuacanya lebih dan sebagainya. Dah, aman? Satu, bidang 1. Kak. Apa tuh? Kok ini jadi lah gimana? Kenapa? Hasilnya jangan di tab. Hasilnya pepetin ke sebelah kiri yang baris ke-8. Print hasil. Lah, tadi udah benar tadi itu. Ini. Nah, print hasilnya tuh dipepetin ke sebelah kiri. Print hasil baris ke-8, jangan di tab. Oke. Itu ada tanda petiknya itu. Nah, diganti. Tunggu sebentar, dia masih proses. Ya. Oke, makasih Kak. Oke, Apa ini? sama-sama. Please, Sekarang apa Kak? nomor 4 ya. Apa tuh? Kak, ini artinya apa? Huruf hidup A. Oh, oke. Huruf O, oke. Aman? Apalah. Nomor 4 ya, nomor 4. Kita coba nomor 4. Nomor 4 sekarang. Nomor 4 itu udah ada for i in range-nya, kita tinggal hidupin aja, kemudian kita tinggal sesuaikan. Masukkan nama dari game, suatu komunitas oleh mentioning bla bla bla. Untuk berpartisipasi, kamu harus menebak nama permainan. Jadi namanya adalah FIFA. Harus huruf besar semua. Ya? Oke ya. Kemudian program harus menanyakan dari nama game sampai 3 kali. Dimasukkan sampai 3 kali. Boleh kayak gini, boleh langsung seperti ini. Kalau kayak gini artinya dia itu indeksnya yang dimulai dari indeks 1, 2, 3 berhenti. 4 nggak ikut, ya kan? Tapi kalau kayak gini boleh ini 0, 1, 2 sama-sama 3 kali ya. Kalau mau pakai defaultnya seperti ini, boleh silahkan. Kita coba ambil yang sesuai dengan contoh soalnya ya, contoh yang sudah di prefill dari code-nya. Masukkan apa? Masukkan nama game. Game sama dengan input. Masukkan nama dari game. Kemudian if game sama dengan FIFA, hurufnya huruf besar semua. Tulisannya selamat apa tadi? Nih, selamat kamu menebak dengan percobaan titik-titik. Percobaannya ini adalah kondisi dari indeksnya. Percobaannya ada titik 2-nya. Oh, enggak ada. Oh, ada tadi ada ininya, crash-nya. Kemudian i. Terus lalu keluar. Oh, oke. Berarti gini aja berarti. Harusnya gini aja ya. Bla 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 FIFA. Kamu menebak dengan benar dalam percobaan 3. Kamu menebak dengan benar dalam percobaan 3. Oke, tidak tahu cara menyelesaikan tugas apa ini? Ada tipsnya ya, tipsnya harus dipakai. Tipsnya mengenai apa ini? Oke, berarti kalau dia selesai harus di break ya. Harus di break. Ada tipsnya tadi di bagian tipsnya. Benar. Break. Coba running lagi. Sekarang pakai FIFA nomor 2. Oke, clear. Nomor 4. Sorry, Azam. Gimana Azam? Raise hand kah? Ini yang tadi bintang 1. Oke. Nah, bintang 1 enggak? Oh, pakai while. Bisa, pakai while boleh. 4 belum, Sir. Kenapa? 4 Yang 4 belum. Ini udah sama kok Mister tadi belum share screen nomor 4 ya?
Astaga. Belum. Mana nomor 4 Dari tadi tadi? dulu. Ya ampun. Nomor 4 tadi. Ya Allah. Tadi salah Mister, salah share screen ya? Sorry. Kirain tadi udah share screen nomor 4. Mohon maaf. Ke bintang. Ke bintang ternyata, sorry. Oke, coba Mister cek dulu yang bintang. Oh, Azam, tulisan hello-hellonya itu jangan diedit. Kalau diedit nanti dia akan nggak bakalan bisa lolos. Di reset dulu aja. Di copy dulu, bagian mulai dari baris ketiga sampai baris ke 10 di copy dulu. Habis itu nanti di reset. Jangan mengedit bagian yang baris pertama. Itu baris pertama nggak boleh diedit. Nah, masukkan ke yang bawahnya baris keempat aja. Azam enter dulu 1 kali. Baru di paste di situ. Ctrl V. Nah, coba running. Hasilnya apa? Oh, bad input. Itu pesannya hati-hati di bagian paling pojok kanan itu dia pakai petik 1 ternyata. Coba dicek. Tuh, petik 1 buat jadi petik 2. Oke, coba running dulu. Apa yang kurang? Apa yang benar? Pesan Kak, rusak. ini apa salahnya ini Kak? Yang bintang 2 yang nomor 8 apa salahnya ini? Bintang 2 nomor 8. Sebentar ya, wait ya. Ini pesan rusak emang nggak ada ininya kan? Nggak ada variabelnya. Pesan maksudnya ya, Azam. Kan pesan ada dia paling atas. Pakai yang huruf besar P-nya. Pesan. Ya, oke. Kemudian pesan benar ditambah sama dengan pesan rusak ke I. Pesan berarti bukan pesan. Oke. Pesan, ya. Terus I plus sama dengan 2. Ini agak benar-benar Mister tadi aku ngomong. Hello titik 2. Coba. Hello titik 2-nya benar ya? Ada yang kelewat nggak? Coba tadi outputnya, Mister coba cek lagi. Azam, harusnya benar nih. Hello, bagaimana kamu? Wait. Mister coba cocokkan dulu dengan ininya ya. Dengan outputnya. Hello. Mana punya Azam tadi? Hello, bagaimana kamu? Cuacanya indah hari ini. Mau jalan bersama. Udah oke sih ini. Ya kan Mister tadi apa yang salah masalahnya Mister? Oh, jangan-jangan dia nggak boleh pakai while kali ya? Nggak boleh pakai, masa nggak boleh pakai while? Tapi ini udah bener ya, ini udah bener. Logikanya udah bener, nggak ada masalah. Ini udah bener. Pesan ke I, pesan benar. BTW ini udah jam. Oh, len-nya jangan len pesan. Oh iya. Terus apa Mister? Oh, lebih kecil dari while I. Coba di blok. Tulisannya bersama itu di belakangnya tanda tanyanya ada spasi nggak? Di blok di bagian ininya, di bagian bukan punyanya Azam outputnya. Kak, Yuk, bentar ya. Wait. Di blok semuanya. Sampai tanda tanya ke belakang. Nah, ada spasi itu di belakang. Jangan ada spasi. Gak boleh ada spasi. Coba ke sebelah kirinya. Ada yang salah nggak code-nya? Coba. Berarti len-nya itu kalau dia 10. Len-nya itu len pesan minus 1. Kan kita harus selisih 1 kan? Dimulainya dari 0 ya. Len pesan minus 1. Len pesan bukan di dalam kurungnya, di luarnya. Len pesan di setelah kurung overtime. setelah overtime. Oh iya kok 40 ya cepet banget ya. Bukan di minus 1 di sini, di yang di belakangnya tanda kurungnya. Di belakang tanda kurungnya minus 1. Minus 1.2. Jangan lupa. Titik 2-nya. Oke, coba running. Udah capek Mister. Belum bisa. Saya ini unik nih punyanya ini nih. Oh, udah 10 menit ya? Aduh, cepet banget ya.
Iya, Mister. Ya ampun. Oke, nomor 5 ini ya. Nomor 5 tadi Mister udah sempat bahas yang nomor 5 tadi. Mana tadi nomor 5? Udah aku kirim di chat. Udah aku kirim di chat. Oh, udah pada dikirim chat. Ya udah, oke lah. Kita coba cek dulu nomor 5 gimana. Itu karena ada tanda apa, ada spasinya. Mungkin bentar. Source-nya gimana, Mister? Di bagian batas sih itu sebentar. Mister coba cek dulu yang punyanya Azam ya. Yang teman-teman yang lainnya, Mister coba cek dulu yang lainnya dulu. 4, 5. Wait, Putri nomor 4 belum selesai nomor 4. Kenapa Putri? Ada kendala? Zakaria gimana Zakaria nomor 3? Aduh, banyak ketinggalan ya Putri, Zakaria sama Farel nih, ketinggalan nih. Oke, nanti Mister akan bagikan code-nya ya. Bagikan code-nya untuk yang nomor dari 4 sama 5, kalau yang bagian course kedua, kemudian kalau yang course sebelumnya dari 4 sampai 7 ya. Oke, kita coba wrap up dulu sebentar ya. Udah overtime-nya 10 menit ya, udah ya. Cepet banget ya. Perasaan cuma dikit tadi perasaan kita ya. Bentar doang ya. Nanti bagi teman-teman yang masih ingin ini melanjutkan permasalahannya atau kendalanya mau dipecahkan Seperti minggu bareng-bareng. lalu. Seperti minggu lalu, oke ya. Kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau teman-teman bagi yang sudah mau istirahat, silakan istirahat. Tapi sebelumnya Mister akan wrap up dulu sebentar. Jadi kita udah memasuki di bagian loop yang kedua, yaitu loop menggunakan for. Nah, di for ini kita bisa menentukan dengan repetisi berapa yang kita inginkan dengan menggunakan range. Atau kita bisa langsung merepetisi seluruh pesannya atau seluruh nilai dalam value-nya. Itu nggak ada sampai value terakhir ya, maksudnya ya, bukan nanti kayak range. Kalau range itu 4, maka 3 terakhirnya. Kalau yang value itu ya sampai akhir value-nya. Oke, mungkin itu dulu yang Mister bisa sampaikan. Nanti kita akan coba lanjutkan dengan pembahasan berikutnya di minggu depan. Bagi nanti teman-teman kalau ada yang merasa kendala atau merasa ada yang mau didiskusikan, silakan hubungin Mister via Japri juga nggak masalah. Nanti sertakan screenshot supaya Mister bisa clear mengenai apa yang harus didiskusikan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Ya, bye-bye. Nanti Mister akan ke ini ya. Mister akan sampaikan code-nya di grup. Tadi siapa? Azam coba Mister Azam. Apa ini, Mister? Harusnya gimana, Mister? Evan kenapa Evan? Hah? Oh iya, Evan. Dipanggil Revan. Oh ya, Kak, ini. Apa? Bintang 2 nomor 8. Aduh. Bintang 2 nomor 8. Oh, nomor 8 yang tambahan. Bentar. Mister coba masuk ke Azam dulu. Bukan Kak, ini yang nomor 8. Kan setelah nomor 7 yang a friend around akun pribadi. Nomor 8 itu kan itu cuman pertanyaan biasa. Bukan Kak, yang ini Kak. Yang mana sih? Yang bintang 2. Bintang 2. Iya. Bintang 2 ini Permisi, Mister. Yap. Boleh minta izin nggak Radit ini keluar karena ini kelas sudah selesai. Oke, boleh, silakan. Radit. Oke. Ya. Terima kasih ya Kak Lukman. Iya, sama-sama Radit. Ntar ya, Evan ya. Ntar, Mister mau coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister coba masuk ke yang Azam dulu. Azam tadi, jadinya nggak ngelanjutin yang while tadi Azam. Ya ini gimana, Mister? Nah, ya. Kita baca dulu ya. Kalau pakai while berarti len pesan. Kenapa? Ya, Kan? Nah, len pesannya itu harus posisinya berhenti sebelum sesuai dengan stringnya. Kalau dia misalnya ada 10, maka dia harus berhenti di indeks ke-9. Dari situ clear ya? ya. Nah, di sini kalau dia ternyata kalau menggunakan i lebih kecil sama dengan lebih kecil, itu kalau dia len-nya adalah 100, maka dia misalnya jadinya 99. Kalau ini berarti len pesannya itu dikurangi 1. Yang kayak tadi, tetap pakai pengurangan 1. Len pesannya dikurangi 1 dulu di baris ke-8-nya. Bentar tadi ke ini, Mister. Oke, coba.
Oke. Ini pesan rusaknya diganti dulu pesan. Apa pesan benarnya juga diganti pesan aja Mister? Nggak masalah sih kalau nama variabelnya. Cuman yang bagian pesan rusaknya aja, karena pesan rusak kan tadi dia nggak ada di ininya ya, nggak ada di variabelnya. P-nya huruf besar ya. P-nya huruf besar. Oke. Oh, tadi. P-nya ini juga huruf besar. Oke, kemudian pesan ke I. Oh yang Terus. ini. Ya, terus Pesan I-nya berarti yang mulai dari 0 berarti hanya diambil. P-nya huruf besar, benar itu tadi. P-nya pakai huruf besar. kok nggak bisa Mister? P-nya huruf besar. Itu nggak bisa huruf besar. Nggak bisa Mister. P-nya ini baris ke-8 diganti huruf besar. Nggak bisa. Shift-nya. Nggak bisa di sini. Udah ya. Oke. Caps lock. Len pesan berarti dia itu harus berhenti di indeks sebelumnya. Kemudian bentar. Pesan I ini betul dimulai dari ini yang pertama, kemudian nanti dia masuk ke yang increment 2. Nanti ini coba running dulu di punyanya Azam. Yang punya Oh iya ini salah belum nih kan. titik keduanya. Ini baik bintang ke-1 ya. Tadi bintang ke-1 ini mana tadi? Supaya ada bayangannya. Kalau punya Mister Ini nih. yang sebelumnya sih Mister. Aduh. Nah, kalau punya Mister ini ya, dia ada spasi di belakangnya sama sekali ya. Coba ngeblok di blok kayak mana punya Azam. Di blok mulai jangan dari belakang Azam, dari hello. Coba hello. Hello-nya di blok 2 kali. Kak, please, Kak. Bentar ya, Ban ya, sabar. Bentar Mister apa Mister bagikan kodenya aja nanti di grup. Ya Mister boleh Mister. Semuanya kan. Semuanya boleh, semuanya. Sampai ke bintang kan maksudnya? Yes, sampai yang lesson berikutnya. Nggak usah belajar. Lah ngapain course kalau lesson berikutnya? Oke, nanti yang bagian while loop-nya ini nanti Mister akan coba infokan di grup aja sekalian atau gimana Azam? Infokin aja di grup aja Sampai sekalian C++ Mister. Kak, sampai C++. Oke. Tapi nanti ini yang punya Azam jangan dihapus dulu ya supaya nanti clear mana nanti yang referensinya punya Mister sama punyanya Azam. Jadi mana yang kurang tepat nanti Azam bisa ketahuan di situ ya. Ini jangan dihapus supaya nanti juga teman-teman bisa mempelajari juga dari yang punya Azam. Siap. Oke deh kalau gitu. Sobat. Ya nanti Mister akan coba ini ya solve di grup ya. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain juga pengen tahu code-nya yang Azam yang pakai while. Oke, terus apalagi di sini ada Azam, ada Faiz, Evan, Ini ada ya gimana Azam? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak Mister izin keluar. Oke, siap. Silakan Azam. Oke. Mohon maaf ya, overtime. Nggak apa Mister. Oke, Azam. Malam Mobile Legend. Mobile Legend-nya belum siap, Evan. Raifan, gimana Raifan? Evan ada bad input nih. Bentar Azam. Bentar Evan. Mister izin keluar ya. Oh, oke. Silakan. Terus dah. Oke, silakan Faiz. Oke sih. Iya, sama-sama. Kenapa Mister? Yap. Ini Revan kenapa bad input tuh Revan?